Mas Iwan. Yeay. Rame ya hari ini. Adik-adik pada hari ini semangat gak? Harus semangat dong. Pasti tetap jaga kesehatan ya. Nah, terus hari ini kita mau ngapain aja nih, Cici? Kita mau bernyanyi dulu. Kita mau bernyanyi. Kita mau nyanyi apa nih kira-kira? Mari kita bersukaria. Oke, Mas Iwan bisa ya? Oke, ayo Mas Iwan. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai diberikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus bersabda, bukankah Yesus berkata damai diberikan kita. Mari kita bersukaria. Selamat pagi adik-adik. Saat ini kita tadi sudah bernyanyi. Saat ini kita mau ngapain Cici? Kita mau berdoa dulu. Ya, kita mau berdoa. Kita lipat tangan kita tundukkan kepala dan kita berdoa yang akan dipimpin oleh Cici Aden. Selamat pagi Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami dari bangun pagi hingga sekarang. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami agar mendengarkannya dengan baik, dan juga berkati pembawa firman yang akan membawakan supaya bisa membawakannya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman. Kita nyanyi dulu atau langsung dengan firman yang baik? Bagusnya kalau kita nyanyi dulu. Kita mempersiapkan hati kita supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah, adik-adik saat ini kita mau menyanyi, tapi kita mau nyanyi apa yang Cici kira-kira? Kita mau menyanyi jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Oke, kita mau nyanyi jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Ayo Mas Yuan. Untukmu Tuhan, sedikit nyatakan segala
Paskah dilewati dari kematian. Iya betul, arti Paskah yang sebenarnya adalah dilewati dari kematian. Namun saat ini kita akan belajar tentang Paskah mula-mula, Paskah perjanjian lama. Nah, kenapa Paskah itu memperingati kemerdekaan? Bulan yang lalu kita juga sudah bangsa Indonesia ini memperingati hari kemerdekaan, ya. Tanggal berapa? Bulan apa? Tahun berapa Indonesia merdeka? 17 Agustus tahun 1945. Iya, tepuk tangan, betul. Bangsa Indonesia merayakan kemerdekaan itu 17 Agustus tahun 1945. Berarti sekarang tahun yang keberapa? 75. Sudah 75 tahun bangsa kita. Merdeka itu enak nggak? Menyenangkan. Nah, kalau kita melihat merdeka menyenangkan, pada waktu itu berarti sebelum merdeka, nenek buyutmu dulu mestinya mereka susah ya. Tidur nggak nyenyak, makan nggak enak, nggak bisa bermain. Nah ini nggak enak, pokoknya adanya hanya bersembunyi karena takut, ya kan? Sebentar nggak ada suara, akhirnya mereka harus berlari menyelamatkan diri. Sedangkan kalau sudah merdeka, itu artinya sudah bebas dari penjajah. Kalau Paskah bebas dari penderitaan, yaitu dosa. Boleh kalau mau istirahat dulu, Bu Mami tak bercerita dengan anak. Silakan. Terima kasih, Bu Mami. Oke. Baiklah anak-anak, pelajaran hari ini kita akan mendasarkan pada firman Tuhan yang terambil dari Keluaran 12 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14. Kita akan bahas Paskah mula-mula dari Keluaran 12 ayat 1 sampai 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Harusnya dipanggang di api lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya.
Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakan sebagai ketetapan untuk selamanya. Yang menjadi ayat nas kita adalah ayat yang ke-14a. Kita baca bersama ya. Anak-anak baca di rumah, Mami baca di sini. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Itulah ayat emas kita. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anak-anak bisa melihat gambar ini? Kelihatan dari sana? Bisa ya? Ini adalah gambar Musa dan Harun kakaknya saat menghadap Firaun yang ke-10. Jadi sebetulnya sudah 9 kali Musa menghadap ke Firaun, tetapi Firaun mengeraskan hatinya, tidak memberi kebebasan pada bangsa itu. Kenapa? Karena dalam hati Firaun itu berkata, lah nek bangsa Israel bebas ya enak banget. Lah sing kerja ning kene sapa? Enggak akan ada orang yang disuruh menjadi budak. Nah, untuk itulah Firaun tetap mengeraskan hatinya. Dengan 9 kali itu berarti sudah ada 9 hukuman dari Tuhan atau disebut dengan tulah. Anak-anak masih ingat 9 tulah yang di depan? 1 adalah air menjadi darah. Yang kedua adalah katak. Ketiga adalah nyamuk. Yang keempat lalat pikat. Lalat yang besar-besar kalau menggigit sampai meluat kakinya, kepalanya. Ya. Yang kelima adalah penyakit sampar orang semua binatang. Ya. Yang keenam adalah barah. Coba kalau di mana-mana ada anjing ya, terus sakit, penyakit gugikan ya, karena gatal. Yang ketujuh adalah hujan es. Nah, ini juga nggak suka ya, kalau ada hujan es suka nggak? Oh suka, nanti tuh dicuri sirup disebuti gitu ya. Enggak, pasti juga semakin banyak esnya juga menakutkan ya. Terus yang ke-8 adalah belalang. Kalau di rumah, di kamar, di mana-mana ada belalang, semua makanan habis. Dimakan semua tumbuhan dimakan oleh belalang. Namun tulah yang ke-9 adalah gelap gulita selama 3 hari 3 malam. Coba bayangin kalau anak-anak di rumah gelap, nggak ada listrik loh zaman dahulu. Petiuran, takut kan? Nah itu sampai 3 hari 3 malam orang nggak bisa bekerja. Kan biasanya. Tetapi hati Firaun tetap mengeraskan. Maka inilah gambar ini menunjukkan yang ke-10, di mana Musa dan Harun
Dengan hukuman apa tulah ke-10? Anak sulung mati. Anak sulung itu apa tuh artinya? Anak-anak tahu arti anak sulung? Anak nomor 1 atau anak bayi. Tuhan memberi perintah kepada bangsa Israel supaya mempersembahkan kurban dengan syarat, anak-anak boleh mencatatnya ya. Yang pertama, anak kambing domba yang jantan, seperti ini, tidak bercacat, berumur 1 tahun. Ini perlu anak-anak catat. Itu perintah Tuhan yang harus dilaksanakan. Lalu keluarga itu kalau nggak mampu gimana? Keluarga itu harus bersama dengan tetangganya. Boleh bersama-sama menyembelih 1 anak kambing domba atau kambing. Lalu darahnya yang menjadi syarat adalah darahnya harus dioleskan, ya, dioleskan di depan pintu. Ya. Anak-anak harus paham ini. Darahnya harus dioleskan di depan pintu. Inilah sebagai tanda bahwa Tuhan nanti akan melewati setiap pintu yang dioleskan darah. Kalau bangsa Israel itu tidak mau melakukan semua perintah tadi gimana? Mereka akan celaka, ya. Mereka akan celaka, akan ada kematian kalau tidak taat pada perintah atau firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang menyelamatkan. Firman Tuhan didengar, dilakukan untuk menyelamatkan. Setelah itu datanglah malam yang sangat menakutkan. Pada waktu itu mereka harus menyembelih. Setelah menyembelihnya mereka harus makan bersama dengan keluarga. Bayangkan ya, makan bersama dengan keluarga sampai daging itu habis. Mereka harus makan, daging itu tidak ditongseng atau diguling, tetapi daging itu harus dibakar. Roti tak beragi dan sayur pahit. Anak-anak mau? Gak enak ya. Tapi karena ini sebuah peraturan yang diberikan oleh Tuhan, itu sebuah firman yang harus ditaati oleh bangsa Israel. Kalau ingin selamat, ya itu. Maka mereka bersama keluarganya dan beberapa dengan keluarga yang berbeda, mereka akan makan. Kalau nggak habis gimana? Tuhan perintahkan kalau tidak habis, semuanya harus dibakar sampai habis. Tidak boleh sampai pagi. Pagi-pagi harus selesai. Jadi harus sampai habis dibakar jeru-jeruannya. Satu tulang-tulang semuanya harus habis. Nah, itulah ketetapan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Malam itu Tuhan mulai berjalan. Tuhan mulai berjalan melewati seluruh wilayah Mesir. Sangat mencekam sekali. Mereka dak-dik-duk-dik. Saat mereka makan, mereka sudah dipesan oleh Tuhan. Saat kamu makan, kamu harus memakai ikat pinggang. Lalu kakinya harus beralaskan tumpah. Tumpah itu sepatu, ya, sepatu yang diikat pada. Sambil memegang tongkat sebagai tanda bahwa mereka harus bersiap untuk keluar dari Mesir. Nah,
berjalan-jalan di wilayah Mesir. Dan tibalah melihat, oh ini rumah bangsaku, ini rumah anak-anakku ada garam, tak lewati. Pada saat itu, oh ini bundanya Mesir. Mereka orang-orang Mesir pada malam yang menakutkan itu sungguh terjadi hukuman Tuhan. Terjadilah kematian anak sulung, baik manusia maupun binatang. Akhirnya mereka pada menangis dan mereka ingin Firaun membebaskan Israel. Pada saat itulah Israel diberi kebebasan dan mereka bersorak, "Hore, kita keluar, kita sudah selamat." Yuk kita nyatakan bersama-sama, "Hore, kita sudah keluar, kita selamat." 1, 2, 3. Hore, kita sudah keluar, kita sudah selamat. Itulah kebahagiaan bangsa Israel. Dia harus berjalan menuju tanah Kanaan. Keselamatan yang Tuhan berikan luar biasa. Sekarang mereka bersukacita karena terbebas dari penderitaan, terbebas dari penjajahan. Maka mereka merasakan kemerdekaan. Itulah Paskah pertama, bahwa bangsa Israel terbebas dari kemandian, terbebas dari penindasan bangsa Mesir. Akhirnya mereka semua keluar dari Mesir dan menuju tanah Kanaan. Anak-anak, kalau kita belajar dari bangsa Israel ini tadi, yang patut kita teladani adalah bahwa ketaatan dan kesetiaan pada firman Tuhan itu membawa kehidupan, membawa keselamatan. Apa anak-anak pengen selamat? Tentunya kita juga sudah merasakan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Dengan apa? Dengan dibebaskan dari dosa. Itulah Paskah perjanjian baru. Sekarang jelas ya? Perjanjian lama, terbebasnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Perjanjian baru, Paskah perjanjian baru, terbebasnya manusia dari hukuman dosa. Kalau kita melihat lebih dalam lagi dari cerita ini tadi, kita boleh belajar hal utama adalah bagaimana kita sebagai anak Tuhan yang harus taat dan setia kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Anak-anak, itulah cerita Paskah pertama. Sekarang kegiatan berikutnya adalah aktivitas bersama Mbak Iing dan Cici Ade. Mari Mbak Iing dan Cici Ade, silakan diteruskan. Gua minta istirahat dulu ya. Nah, silakan. Sekarang aktivitas bersama Cici Ade. Mbak Iing. Terima kasih. Terima kasih Bu Mafi atas firman-Nya pada pagi hari ini ya Cici. Jadi kita sudah tahu ya apa itu. Jadi apa? Mula-mula. Nah, Cici, sekarang kita mau aktivitas nih. Kira-kira aktivitas kita hari ini apa sih? Wah, pintu yang dilewati itu bukan pintu Doraemon ya? Oh, bukan. Berarti kita akan membuat pintu yang dilewati. Tujuan dari aktivitas pada pagi hari ini yaitu supaya kita bisa mengingat kembali tentang
Alat yang dibutuhkan adalah kertas dan pulpen atau spidol atau pensil. Pertama-tama kita ambil kertas dan kita lipat menjadi 2. Kemudian yang kedua, kita gambar pintu. Seperti ini. Yang ketiga, kita buka kertasnya. Kemudian di bagian sini kita tulis ayat indah dari Keluaran 12 ayat 14 sampai ayat 14a. Kata ini. Nutupi kok seperti ini. Ya, Cici Dela, sekarang waktunya sudah habis, tapi kita mau akhiri sekolah minggu pada pagi hari ini dengan apa ya? Menyanyi apa nih kira-kira? Sekarang saya sudah bebas. Oke, adik-adik kita mau menyanyikan lagu Sekarang Saya Sudah Bebas. Ayo Mas Yuan. Ayo adik-adik kita berdoa, kita lipat tangan kita tundukkan kepala dan kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dalam sekolah minggu pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan menjalankan aktivitas kami yang lainnya ya Tuhan, tetap berkati kami dalam menjalankan aktivitas kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.